Ya, kalau berbicara mengenai HUT Jakarta pada hari ini, kita juga akan membahas mengenai kursi nomor 1 di Jakarta. Ini juga sangat disorot oleh masyarakat ya. Saat ini juga partai politik sudah mulai mengusungkan beberapa nama, ada nama-nama yang kuat yang sudah dibahas. Kemudian mesin politiknya juga dibahas ya. Tapi juga ada yang membahas mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam menentukan jagoannya. Betul sekali. Siapa kemudian jagoan yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam pilkada ini, seberapa besar pengaruh keterlibatan tersebut di pilkada nantinya? Berikut informasinya. Spekulasi peran Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah kini mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Setelah sukses dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, pengaruh Jokowi agaknya bakal menyebar ke pertarungan pemilihan kepala daerah 2024. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, digadang-gadang maju di Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Kaisang pun santer bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Lantas kemudian, partai mana yang bersedia menggaet Kaisang di Pilkada Jakarta? Sejauh ini partai yang berpeluang menjadi jalan Kaisang di Jakarta hanyalah Partai Golkar dan Gerindra. Usut punya usut, Kaisang dipasangkan mendampingi Ridwan Kamil yang berseragam Partai Golkar dengan dukungan penuh Partai Gerindra. Namun lagi-lagi, langkah Kaisang untuk melenggang di Jakarta terganjal Anies Baswedan yang memiliki hasil survei tinggi sebagai petahana. Bahkan saat ini sosok Anies juga mulai dilirik PDI Perjuangan yang menjadi rival di bursa pilkada. Meskipun dukungan dari Jokowi dianggap signifikan, kapabilitas calon dan faktor pilihan publik tetap menjadi penentu hasil pilkada. Akankah tuah Jokowi masih moncer di Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, masuknya nama Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI dalam bursa Pilkada Jakarta ini menguatkan anggapan bahwa ada pengaruh lagi, ada cawe-cawe lagi dari Pak Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta. Nah, ini termasuk akan nantinya kabarnya akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil, kader dari Partai Golkar. Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai seberapa jauh keterlibatan Pak Joko Widodo dalam kandidasi Pilkada Jakarta. Sudah bergabung bersama kami dan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga lewat sambungan Zoom. Di studio dulu kita akan sapa dulu Mas Dede Uki Prayudi selaku Wasekjen DPP PSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ada juga bukan Wasekjen, Ketua DPP. Ketua DPP. Ya, coba diganti bawahnya nanti ya, Ketua DPP PSI. Oke. Lalu ada Bang Ridwan Hisyam selaku politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bang. Ya. Ada juga pengamat politik Mas Tri Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi, Mas Andika. Melalui sambungan Zoom kita sudah bergabung juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Bang Andreas, selamat pagi. Pagi semuanya. Baik, Bang Andreas mas selalu rajin menyapa lewat Zoom ya Bang ya. Nanti kita sebelum ke Bang Andreas saya ingin ke Golkar dulu nih. Ada Bang Ridwan Hisyam. Bang Ridwan, anggapan yang muncul sekarang ini adalah Pak Presiden Pak Presiden Joko Widodo terlibat dalam kandidasi ex gubernur yang suka nyanyi Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil yang kemudian maju di Pilkada Jakarta. Apakah memang anggapan itu bisa dikonfirmasi atau bagaimana? Sejauh mana sebenarnya keterlibatan Pak Joko Widodo dalam kandidasi Pak Ridwan Kamil? Ya, jadi begini, Golkar ini memang banyak masyarakat yang belum mengerti di dalamnya. Biasanya cuma lihat di luar. Nah, padahal di Partai Golkar itu memang ada semacam ruang-ruang. Nah, itu memang sudah menjadi tradisi di Golkar. Jadi ada satu kamar, ada setengah kamar, malah ada yang seperempat kamar gitu ya. Nah, kita memang Partai Golkar ini didirikan sejak Oktober 64, Sekber Golkar, terus berubah menjadi Golkar, sampai menjadi Partai Golkar, keterlibatan Presiden itu langsung. Jadi siapapun, jadi saya tidak setuju kalau dibilang Pak Jokowi cawe-cawe. Memang Pak Jokowi sebagai Presiden. Nah itu pada saat Bang Ical Ketua Umum,
itu presidennya SBY. Itu jadi terlibat, ada petunjuk. Pengaruhnya apa? Pada saat saya maju di Pilgub Jawa Timur, maunya saya maju itu 2013 bersama Hovifah yang maju kedua kalinya. Saya datang ke Bang Ical di lantai 46 di sini. Nah, Bang, saya mau maju, saya bawa siapa? Ketua Umum PBNU loh, Kiai Hasyim Muzadi. Sudah ngobrol-ngobrol, setelah itu Bang Ical, Wan, saya butuh waktu 1 minggu. Dia bilang, kenapa Bang? Konsultasi gitu. Sama Presiden Pak SBY. Jadi hal yang wajar kalau misalnya ada hal biasa, memang itu petunjuk menjadi tradisi tidak tertulis di Partai Golkar. Bang Ridwan, Nah, artinya sehingga Ridwan saya Kamil ini juga nama yang dilontarkan oleh Presiden juga. seminggu Presiden kemudian saya datang, Bang, gimana? Wan, kau jangan maju. Kamu masuk di DPR aja kembali, dia bilang gitu. Karena Pak SBY masih tetap mendukung Soekarwo Saiful yang periode kedua. Akhirnya menanglah Soekarwo Saiful. Hovifah kalah yang kedua kali. Kan Hovifah menang baru ketiga kali baru menang. Nah, itu proses. Jadi kalau di DKI ya sama saja. Semua di seluruh Indonesia. Jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar bersama Ketua Dewan Pembina saat ini, Ketua Dewan Pembina Pak Ical kan, Ketua Umum Erlangga. Begitu di DPP sudah ada kesepakatan, maka dikonsultasikan. Bukan di Jakarta seluruhnya. Artinya Bang Ridwan bisa dikonfirmasi betul begitu, artinya nama Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada Jakarta Itu juga betul. ada runutan dari masukan dari Presiden Joko Widodo. Begini, kalau itu kita mengeluarkan 2 rekomendasi, bukan rekomendasi, namanya surat tugas. Dikeluarkan sebelum pemilihan umum. Surat tugasnya itu kepada Ridwan Kamil dan ke siapa namanya? Sorry, kita punya 3 di sini. malah 3 justru. Ridwan Kamil, terus Ketua Jakarta Mas Zaki, sama Erwin Aksa. 3. Nah, Ridwan Kamil diberikan Jakarta dan Jawa Barat. Nah, itu yang saya bilang 2 posisi. Ada 2 posisi, disuruh kerja. Jadi mereka dalam rangka memenangkan Partai Golkar di pemilu Februari 2024, ya tadi mereka. Nah, nanti setelah melalui evaluasi, survei dan macam-macam, siapa yang tertinggi, itulah yang akan dikeluarkan rekomendasi. Tapi sejauh ini petunjuknya untuk maju di Jakarta, apa di Jawa Barat dari Pak Presiden Joko Widodo? Oh, kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena itu konsultasi antara Ketua Dewan Pembina Bang Ical sama Pak Erlangga dengan Presiden langsung. Nah, untuk kemudian nama Ridwan Kamil ini sekarang mulai dikait-kaitkan dengan Kaisang Pangarep yang mulai muncul di bursa Pilkada DKI Jakarta. Apakah memang nama Kaisang ini juga atas pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo atau memang murni dari PSI sendiri atau bagaimana, Mas Oki? Ya, kalau dari PSI sendiri sih sebenarnya kami belum pernah merencanakan, boro-boro merencanakan membahas juga belum pernah. Apalagi secara formil mendaftarkan nama ketum kami ke Des Pilkada kami, itu juga belum pernah. Tapi ketumnya yang ngomong sendiri, saya pengen disandingin sama Pak Anies. Tapi sekarang ngomongnya beda saya sama Pak Anies. Ini beda-beda nih. Enggak, ketika ditanyakan siap ya siap ya. Tapi kan begini, kita itu tidak mau melongkahi ya, karena kan putusan MA ini belum menjadi PKPU. Gitu. Apabila misalnya ini kita berandai-andai ya, kita sudah membahasnya, merencanakannya, melakukan simulasi nama, membangun chemistry, simulasi konfigurasi partai politik dan lain-lain, tahu-tahu nggak menjadi PKPU, ini kan akhirnya akan menjadi usaha yang sia-sia. Gitu. Jadi hingga dengan saat ini Mas Kaisang itu masih fokus saja kerja sebagai ketua umum ya, yang sedang menjaring nama-nama potensial ya untuk pilkada di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua juga kami menghormati proses yang sedang berlangsung di PSI DKI Jakarta, yang dalam hal ini juga ya menjaring nama-nama. Nah, prosesnya tuh biasanya kayak begini. Jadi PSI di daerah tersebut ya, Dewan Perwakilan Wilayah kalau di DKI Jakarta konteksnya, itu kami tunggu dulu rekomnya. Gitu. Jadi misalnya minggu yang lalu kalau nggak salah itu Ketua Forkabi ya sudah mendaftarkan namanya untuk maju di Pilgub DKI misalnya ya, dan lain-lain. Nah, rekom dari PSI di wilayah tersebutlah yang kemudian sebelumnya diserahkan dulu ke DPP, baru DPP akan membahasnya secara serius. Nah, hingga saat ini ya ada beberapa daerah yang sudah memberikan rekom
Dan kami langsung bahas secara serius dan sudah kami putuskan bahwa kami mengusung tokoh-tokoh tersebut misalnya. Kalau nama Jakarta siapa yang keluar? Nah, Jakarta ini belum. Dan kita mesti ingat ya, yang meramaikan Mas Kaisang untuk maju di pilkada-pilkada nggak hanya DKI, itu kan bukan dari PSI-nya. Gitu, misalnya pernah di Kota Bekasi. Nah, ini kan yang mendaftarkan nama Mas Kaisang ke PKB ini adalah relawan Prabowo Gibran, ya. Kemudian yang di DKI ini kalau nggak salah saya justru adalah partai politik, tapi ada dua nih. Yang pertama itu adalah PKB, ya, PKB DKI sewaktu mendeklarasikan pengusungannya kepada Pak Anies, ya. Kemudian Ketua PKB DKI Pak Hasbiala Ilyas menyebut nama Mas Kaisang itu 2 kali. Insya Allah Anies Kaisang menang. Kurang lebih narasinya begitu ya. Ada narasi itu, oke. Ya. Lalu yang kedua juga partai politik yang lain selain PKB adalah Pak Zulhas ini yang saya lihat. Ya, Pak Zulhas juga sudah memention nama Kaisang. Terus terang kami merasa terhormat. Ya, bagi kami ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa DKI Jakarta atau daerah lain itu membutuhkan potensi anak-anak muda seperti Mas Kaisang. Tapi dari PSI sendiri belum selesai. Iya, belum selesai, masih akan terus dirampungkan gitu ya, masih akan diperhitungkan lagi ya. Tapi paling tidak nama Kaisang ini muncul di dua pihak gitu ya, pasangan sebagai Anies juga Ridwan Kamil. Nah, kita akan membahas juga nanti usai jeda, kami segera kembali.